memang ada pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium khusus yang bisa kita kerjakan sebagai fase awal diagnosis kepada pasien-pasien ini, dok, seperti itu? Ya, terima kasih, Dok. Jadi, tidak banyak tempat, gini. Jadi, tidak semua tempat di Indonesia itu mampu untuk memeriksakan PCR untuk Mpox. Kementerian Kesehatan sendiri sudah merilis atau menyebarkan kemampuan untuk pemeriksaan Mpox itu di beberapa area di Indonesia. Tapi memang tidak semua. Saya coba tunjukkan slide setnya dulu. Tadi tidak ada di situ ya. Saya tadi mau tambahkan ini. Nah, ini. Ini adalah gambaran tempat-tempat di Indonesia yang bisa melakukan pemeriksaan Mpox. Jadi ada 8 di regional, ada 3 regional yang belum bisa melakukan kesehatan. Jadi misalnya di Papua, itu Papua juga bisa, Balai Labkesmas Papua juga bisa, ada satu kit yang kita taruh di situ. Kemudian Makassar sudah ada, kemudian di Kalimantan ada di Banjarbaru, kemudian di Sumatera ada pemeriksaan yang bisa dikerjakan. Jadi intinya Labkesmas itu berarti di tingkat provinsi ya itu sudah bisa melakukan pemeriksaan. Terlepas dari laboratorium infeksi lain, ada sekitar 20 lebih yang bisa melakukan pemeriksaan. Jadi sangat bisa diperiksa dan kita punya 2.000 tes kemampuannya untuk bisa melakukan pemeriksaan itu. Jadi tersebar di seluruh tempat di kita. Nah, bagaimana dengan daerah lain yang belum punya? Nah, sekarang ini sangat dimungkinkan sistem transportasi spesimen. Jadi dari daerah manapun, pasiennya nggak perlu digiring untuk ke tempat tersebut, tapi bisa diarahkan ke daerah pemeriksaan terdekat. Jadi nanti spesimen yang penting diambil, dikirimkan. Kalau belum pernah mengambil spesimen pun, nanti dinas kesehatan. Jadi kata kunci pertamanya koordinasi antara dokter dengan dinas kesehatan. Lalu dinas kesehatan akan memandu cara pengambilannya dan cara pengiriman spesimennya. Kemudian yang ketiga, termasuk cara packagingnya. Kemudian packaging beres, dikirimkan ke lab terdekat, nanti diarahkan oleh Dinkes, ke lab Kesmas, atau ke lab infeksi yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ini ada kerjasama antara pusat dengan daerah baru kemudian hasilnya bisa diakses. Jadi mudah-mudahan bisa diakses di semua tempat di Indonesia walaupun kita tidak punya kitnya. Hanya mungkin kalau untuk daerah-daerah yang membutuhkan transport hasilnya bisa lebih lama ya. Karena kan pemeriksaan itu sebetulnya 1 hari selesai. Kalau untuk transportasi mungkin kita akan butuh tambahan menjadi 2 sampai 3 hari. Itu mungkin tambahan informasi dari saya, Dr. Didit, mengenai pertanyaan mengenai jarak. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Robert. Jadi, Bapak dan Ibu, ini tadi yang disampaikan oleh Dr. Robert ini sangat bermanfaat bagi kita semua, Bapak dan Ibu. Jadi, yang disampaikan Dr. Robert tadi memperlihatkan seluas apa cakupan terkait dengan pemeriksaan Mpox di Indonesia, Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri bahwa dari Sabang sampai Merauke itu sebenarnya persebarannya itu hampir merata, Bapak dan Ibu. Pun ada daerah-daerah yang memang belum ada kitnya, kita sudah belajar dari pengalaman COVID-19 sebelumnya, di mana kita sudah akhirnya belajar bagaimana pengiriman transport spesimen dan sebagainya, yang akhirnya mempermudah kita untuk melakukan transport spesimen dari satu daerah ke daerah yang lainnya, sehingga tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu jika memang nanti di area Bapak dan Ibu ada kecurigaan ke arah Mpox dan perlu melakukan pemeriksaan, dan ternyata di area tersebut belum ada kitnya, Bapak dan Ibu, ini sangat bisa nanti dikoordinasikan dengan dinas kesehatan area tersebut untuk kemudian ditransport ke area lain, Bapak dan Ibu. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, izin ini karena keterbatasan waktu, mungkin itu adalah sesi tanya jawab yang bisa kami lakukan, Bapak dan Ibu. Ini sebelum kami tutup, coba saya bacakan simpulan terlebih dahulu dari apa yang disampaikan oleh Dr. Robert Sintok pada kita semua pada pagi ini, Bapak dan Ibu. Oke, jadi yang pertama, Bapak dan Ibu, infeksi Mpox sendiri ini sebenarnya adalah bukan infeksi yang baru terjadi belakangan ini, Bapak dan Ibu. Jadi sudah ada di tahun 1958. 1958 ini banyaknya itu pertama kali di area Afrika, Bapak dan Ibu, dan awalnya ini memang belum menjadi wabah, Bapak dan Ibu. Kemudian di tahun 2020-an akhir, 2020 masuk ke 2021 sampai 2024, ini kemudian ditemukan kasus di area di luar Afrika, Bapak dan Ibu, yang kemudian menyebabkan WHO mengumumkan ini sebagai penyakit yang perlu kita waspadai bersama, Bapak dan Ibu. Nah, dari jenisnya sendiri, Bapak dan Ibu, ini dapat kita lihat bahwa ada dua varian, Bapak dan Ibu. Ini ada clade 1 dan clade 2, di mana clade 2 sendiri ini angka resiko kematiannya itu lebih rendah dibandingkan dengan clade 1. Nah, kemudian apa yang menyebabkan ini perlu diwaspadai secara global? Karena ternyata di tahun 2023 dan 2024 ini ditemukan ada penyebaran dari Mpox yang clade 1 itu di
luar Afrika, Bapak dan Ibu, di mana yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Robert semua, bahwa yang clade 1 ini mempunyai risiko kematian yang lebih tinggi, yaitu 5-7%, maksimal 10%. Nah, ini yang kemudian mendorong kita semua untuk perlu mewaspadai dari Mpox itu sendiri, Bapak dan Ibu. Nah, apakah semua lapisan masyarakat bisa terkena Mpox ini? Ini memang ternyata ada penelitian bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki faktor risiko lebih tinggi, Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama adalah untuk anak usia 8 tahun, memang karena imunitasnya memang belum meningkat dengan baik, jadi memiliki risiko yang tinggi. Lalu yang kedua adalah kelompok-kelompok tertentu yang memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah dibandingkan orang-orang lainnya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, yang bisa kita lihat dari gejalanya apa saja? Yang gejala utamanya dari Dr. Robert tadi sampaikan ada 3, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah demam, yang kedua adalah lesi, dan yang ketiga adalah pembesaran kelenjar getah bening. Untuk lesinya sendiri atau ruamnya, Bapak dan Ibu, ini adalah berwarna merah. Nanti bentuknya adalah seperti lenting, yang kemudian di tengah-tengahnya ada kawah, Bapak dan Ibu. Dan yang seperti gambar yang tadi disampaikan oleh Dr. Robert juga. Lalu untuk pembesaran kelenjar getah beningnya, ini biasanya ada di area leher, lalu kemudian ada di daerah selangkangan ya Bapak dan Ibu semua. Oke, lalu untuk penanganan sendiri Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu perlu tahu bahwa pemerintah Indonesia ini sudah menyediakan obat-obatan yang bisa untuk mengobati Mpox ini Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu jika punya 3 gejala yang tadi saya sebutkan, Bapak dan Ibu langsung ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Nanti pemeriksaannya sendiri, Bapak dan Ibu ada serangkaian pemeriksaan termasuk dengan PCR dan sebagainya. Jika ternyata nanti terbukti terinfeksi dengan Mpox, maka akan diberikan obat. Untuk obat-obatan sendiri sudah juga difasilitasi oleh pemerintah Indonesia, seperti itu. Lalu untuk langkah-langkah preventifnya, apa yang bisa kita lakukan bersama, Bapak dan Ibu? Ini ada 3 hal yang bisa kita lakukan pertama. Yang pertama adalah dari sisi manusianya, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kita bisa yang pertama ini mengkonsumsi buah dengan variasi warna yang beragam, Bapak dan Ibu. Jadi tujuannya adalah agar kita mendapatkan manfaat nutrisi dari masing-masing buah tersebut. Lalu yang kedua adalah kita dapat melakukan olahraga, Bapak dan Ibu. Utamakan olahraga yang durasinya itu panjang, Bapak dan Ibu, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu, dari sisi lingkungan, Bapak dan Ibu, utamanya adalah pakai masker, Bapak dan Ibu. Kenapa pakai masker? Karena kita ketahui bersama bahwa penularannya ini adalah dengan yang pertama dari kontak kulit, atau yang kedua dari droplet, Bapak dan Ibu. Sehingga kita utamanya adalah pakai masker, Bapak dan Ibu semua. Lalu yang kedua adalah cuci tangan dan jaga kebersihan tubuh, Bapak dan Ibu. Jadi habis megang benda ataupun kemudian bertemu orang dan sebagainya, kita perlu cuci tangan, silakan cuci tangan. Mandi rutin Bapak dan Ibu 2 kali sehari. Kalaupun nanti Bapak dan Ibu ada yang kerabatnya terkena Mpox dan sebagainya, untuk pasien yang sakit juga wajib untuk mandi Bapak dan Ibu. Jadi untuk menjaga kebersihan tubuhnya seperti itu Bapak dan Ibu semua. Lalu untuk dari faktor aginnya sendiri Bapak dan Ibu kita bisa melakukan vaksinasi sendiri. Vaksinasi untuk Mpox ini. Nah, namun Bapak dan Ibu jangan terlalu gegabah terkait dengan vaksinasi sendiri dari pemerintah Indonesia masih mengutamakan untuk pemberian vaksin pada kelompok-kelompok tertentu, Bapak dan Ibu. Jadi kelompok-kelompok yang memang memiliki faktor risiko untuk infeksi Mpox-nya. Apakah semuanya butuh? Tidak juga Bapak dan Ibu. Jadi untuk tenaga kesehatan, bahkan Bapak dan Ibu yang tenaga kesehatan yang memang akan terbiasa berinteraksi dengan pasien-pasien Mpox, bahkan bukan masuk prioritas untuk mendapatkan vaksinasi Mpox itu, Bapak dan Ibu. Sehingga nanti Bapak dan Ibu perlu secara bijak memilah informasi yang ada di masyarakat terkait dengan vaksinasi ini. Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk take home message-nya, Bapak dan Ibu, terkait dengan penyakit yang berkembang di masyarakat itu banyak sekali, Bapak dan Ibu. Yang perlu kita lakukan adalah yang utama, kita selalu berdoa agar kita selalu terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita mengupayakan kesehatan diri kita sendiri dan bagaimana kita mengupayakan kesehatan dari keluarga kita, Bapak dan Ibu. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menyikapi informasi-informasi yang ada di masyarakat, Bapak dan Ibu. Jangan mudah terpengaruh. Jika memang ada yang perlu dikonfirmasi, Bapak dan Ibu silakan mencari ahlinya
untuk bisa mendapatkan informasi yang valid dan keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu Bapak dan Ibu, sekian dari saya dan Dr. Robert. Terima kasih Dr. Robert sudah menyempatkan waktunya di sesi kali ini, Dok. Semoga nanti ke depannya akan ada sesi-sesi selanjutnya bersama Dr. Robert. Terima Eh, kasih Dokter Didit untuk undangannya. Salam sehat untuk kita semua, untuk Yakas Pertamina. Terima kasih banyak untuk undangannya. Ya, terima kasih banyak Dr. Robert atas eh, kehadirannya pada sesi kali ini. Mohon maaf Bapak dan Ibu jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Ilsa. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Robert dan Dokter Didit atas pemaparan materi dan sesi tanya jawabnya. Baik, Bapak Ibu, sudah selesai acara pemaparan dan materi sesi tanya jawab pada webinar hari ini. Acara selanjutnya adalah pengumuman penanya terbaik pada acara webinar wabah Mpox ini. Mohon untuk panitia menampilkan nama-nama pemenangnya. Baik, ini untuk nama-nama pemenang penanya terbaik atau peserta terbaik pada hari ini. Selamat kepada Bapak Bambang, kepada Ibu Agustin, Bapak Supriyono, Bapak Bambang Subeki, Ibu Tuti, Ibu Neneng, Bapak Agus, Bapak Supri Jiadi, Bapak Alan, dan Bapak Edri Indra. Untuk penanya terbaiknya juga jangan lupa untuk menghubungi CP yang tersedia di PowerPoint ini selama maksimal 1 kali 24 jam. Boleh dicatat dulu atau di screenshot Bapak Ibu. Baik, sudah. Baik, sebelum kita akhiri acara hari ini, mari kita ambil foto bersama ya Bapak Ibu. Boleh dinyalakan dulu kameranya. Siapkan senyum terbaiknya ya Bapak Ibu. Baik, foto kita mulai dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak, Ibu, serta kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Atas nama seluruh penyelenggara webinar Yakes Menyapa, saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir dalam webinar Yakes Menyapa hari ini. Kami juga memohon maaf apabila ada sikap dan perilaku kami yang kurang berkenan. Saya selaku MC mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar Yakes Waalaikumsalam Menyapa warahmatullahi selanjutnya. Terima wabarakatuh. kasih.